وسلم عبد مولانا حضرة الشيخ قدرتنا حضرة الشيخ محمد سلمان المالكي حضرة الشيخ عبد الله بن جنة حضرة الشيخ أسماء أنوار بن اسماعيل البنجلة حضرة الشيخ شرح بن البنجلة حضرة الشيخ أبو بكر البنجلة مشهورنا وما وإلى أروي أهل الدين ويزيلنا حضرة إلى حضرة مشهورنا وعلينا وزوجي وذريتنا الله يغفر لنا أما غير درجات من الجنة يبغون بشر لمن غير معلوم من الدين الأخرى ومن عبدنا بنا وأمنا ولأمنا ولأماتنا لخالنا ولخالنا ولأهلنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا أما غير درجات وعلى لنا الله ينور قلوبنا وقلبنا والهدى والتقوى قلوبنا والمدرسة بالعافية والامتحان في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin bi halaman wa min akhlaqi 127 wa min akhlaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagian lagi daripada keutamaan akhlak ulama salaf bahari, ulama salaf yang soleh bahari, bahwasanya mereka itu mahabbatul malik lil infaqi la lil imsaki wa taqdi mahum khaufa minal hajati ila nasi ala khaufil hisabi min jihati dzarikal mali alladziina rubbama dakhalat syubhatu. Bahwasanya ulama bahari mereka itu bergaul dengan harta, mahabbah itunya mencari mencari dunia. Mereka mencari dunia itu lil infaq, untuk dibelanjakan, digunakan akan untuk hidup atau untuk biaya hidup. La diimsaki, bukannya mereka ulama bahari apabila mereka mencari itu bukan untuk menyimpan atau menahan, tapi untuk biaya hidup. Wa taqdimahum, dan mereka itu mendahulukan akan rasa takut min hajati ilan nas, dan mereka ini mendahulukan rasa takut daripada ada keperluan kepada manusia, supaya ada keperluan lawan manusia, lalu mereka ini berusaha. Apabila berusaha ada hasil, apabila ada hasil ada duit di tangan atau ada berisi sesuatu di tangan. Jadi ulama bahari itu ada harta ada dalam hati, cuma di luar awak paling jauh, di tangan, di dompet, di bank. Itu pun untuk keperluan biaya hidup, supaya mereka itu ada mendatangi manusia tentang keperluan hidup mereka. Mereka itu lebih mendahulukan takutan daripada menghadapi manusia, ketimbang takutan daripada hitungan harta tadi. Apakah harta itu dakhalat syubhatu, mereka lebih mementingkan harta asal ketimbang kada berduit. Mereka lebih mementingkan berduit walaupun duit itu syubhat. Maksudnya apa? Ada mungkin buah-buahannya itu syubhat. Artinya lebih mementingkan bagawi ada usaha, dengan ada usaha lalu kada bahajat lawan manusia, itu maksudnya. Dan mereka itu pulang lebih mengutamakan kada menghadapi manusia ketimbang menghitung-hitung harta yang ada apakah syubhat atau kada mungkin buahnya itu syubhat.
bagian dari harta arti subhat tuh bainal haram wal halal. Ada tahu halal kah haram kah? Subhat maknanya samar. Kebiasaan buahnya ini karena mungkin dari subhat. Mereka itu tahu duit aja tahu, lawan duit aja tahu. Orang memberi umpamanya atau ini dapat duit pegawai, dari duit itu padahal hasil dari gawe awaknya tak diupah orang pama 100 ribu ini duitnya kaca 10 ribu 10 lembar. Tapi karena mereka ini mau usaha tadi dengan awak banyak, lalu duit itu halal dapat gaji. Kalau subhat tadi contoh buahnya kan mungkin subhat sudah. Abu Bakar aja, Sayyidina Abu Bakar aja setiap kali makan korma selalu menghitung halalnya korma tadi. Halal haram hanya ngomong sih. Kalau kayak buah ini la subhata, kan ada subhatnya. Umpama ada subhat, dia paling varian orang balik ada tahunnya. Tapi kalau buah itu tahu orang membari itu 100 ribu nih, orang membari ada duit 10 ribu, 100 ribu, duitnya 10 ribu, 10 lam. Di antara 10 lambar itu ada yang gawiannya subhat tahunnya. Menyala duitnya tak? Menyala. Lalu dilainakannya duitnya. Ada yang menyala, ada yang menyala hijau, ada yang menyala kuning, ada yang menyala habang. Bisa-bisanya apabila menyala habang dikumpulkan kan setahun duit nang habang tadi namanya habang juga kawannya, namanya hijau juga, namanya kuning juga sampai akhir tahun setahun kan. Nah, ada orang setahun, ada setahun dijujur sih jujuran duitnya namanya tadi jujuran adanya dibariakan jujurnya ada kita minta sedekah, mintanya duitnya aja banyak lah, pebuahannya ika merohan kabaran usia tajo jujur sudah banyak lah banyak kalau ulang tadi. Apabila ada kurang dijulung orang duit subhat atau duit lah, dan datangnya orang berduit tapi gawiannya walang datang orang-orang soleh memberi duit, ada yang kagatalan sih, hanya orang tunai sih yang kagatalan berkibar pada rumah. Apa sih sebelum orang nikah, sebelum orang ini datang kagatalan, timbang orang ini datang kagatalan, yang suruh boleh tak belikin kami sih. Ada guru aja, lu bawa duit nih ya, memberi hadiah sampai kadang sedih mau beli kerja, bagi obatnya rumah. Kan ada juga yang itu, ada juga yang menerima, tapi melihat habang panas duitnya, dilainakan, diadap jual rumah. Ini jujur orang, sabar kan jujur orang. Kadang kayak kita bang. Lalu buahnya ini lebih mengutamakan ada hajat lawan manusia ketimbang memikirkan hasil gawe itu syubhat atau ada. Kenapa? Karena yakin buahnya itu kada mau gawe kada mau syubhat. Nah, makanya kada mikirkan. Wakana Sufyan As-Sauri, dan adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah taala, mudah Allah memberikan rahmat dan sidin. Yaqulu berkata, lianna akhlaqa ba'di arba'ina alfa dinarin as'alu an haq yawmal qiyamati ahabbu ila man an aqaba ala babi ahadin as'aluhu hajati. Uji Imam Sufyan Sauri berkata sedikit,
Li'anna al-akhlafa sesungguhnya jadi jikalau aku meninggali, apabila aku meninggali umpama mati aku lalu sebelum mati aku sediakan duit, banyak duit itu 40.000 dinar. Jikalau aku meninggalkan 40.000 dinar duit as'alu anha, maka menanyalah aku daripada masalah duit tadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ditakuni orang aku ini karena aku bisi duit atau bisi harta. Karena apa jadi ditakuni bisi harta? Karena kita lahir karena membawa caknya harta lahir membawa baju, membawa harta. Jadi apabila di dunia harta karena ditakuni karena, tapi adalah kurang lahirnya karena membawa apa. Kalau apa jadi? Jikalau aku meninggali 40.000 dinar, lalu aku ditanya tentang masalah 40.000 dinar tadi, nang ahabbu, nang aku senangi, ila man akaba atau man akibat, nang lebih aku senangi itu adalah kurang nang bagana atau kurang nang berdiri atau kurang nang berada atas pintu salah satu seseorang nang mereka itu hajati bahajat lawan aku. Maksudnya apa? Umpama aku anak mati, kau tinggalkan duit 40.000 dinar. Aku tak mau jin 40.000 ini karena bila aku mati 40.000 ini ditanyai. Aku lebih katujunya sendiri lagi hidup. Ada orang datang ke rumahku dan meminta berdiri atas pintu salah satu seorang dan meminta oleh aku akan hajatku. Lebih senang aku pada bedo dan kayak itu kan. Padahal tadi jadi menyuruh bedo duit. Aku sini bisi duit, pajangan ditanya. Lebih baik aku pada berduit, tapi aku berdiri kepada pintu seseorang, nang seseorang itu aku minta hajat lawatinya. Ini pilihan sidin. Orangnya sidin aku yang bawa duit, pasti ditakuni kayak bercaranya. Nah ditakuni masalah duit ini tadi, harta yang tertinggal. Nah lebih baik izin aku boleh mati kada membawa apa maksudnya gitu. Bawa apa nyati orang mati kada bawa apa artinya ya tadi kepintaran aja ditinggal, ada yang duit tinggal nanti ala babi ahlin as'aluhu, nang seseorang itu meminta aku pintai atas seseorang itu, aku berdiri di atas di muka pintu seseorang nang aku meminta lawan ini itu akan keperluan duniaku. Ini biasanya kayak itu sih. Ketimbang ada lebih baik ada baik isi itu biasanya. Nah maksudnya apa? Hari ini besok mati besok jangan duitnya ada duit ini tinggal simpani duit ini 40.000 dinar disimpani seorang besok mati. Jadi namun besok aku mati, duit aku tinggal ini pasti dipertanyakan. Lebih baik aku kada si duitan. Nak nanti besok mati, hari ini aku ada duit, aku ada duit di sini. Jadi pahadangan hidup sampai besok aku mendatangi orang pahadangan hidup kasan kali sekali aja aku mintanya paling minta itu sekali ya. Aku bisa duit 40.000, besok mati 40.000 ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda mati anak ada lain anak ada bagi hari ini kan
nak mati simpan di sini lebih baik aku di sini, lebih baik aku mamin taruh orang pahadangan gasan hidup sehari ketimbang esok mati. Hari ini aku menyimpan duit, lebih baik hari ini aku minta lewat orang pahadangan gasan esok, gasan hidup gasan di esok. Maksudnya apa? Maksudnya itu apabila ikan bagawi ada inputan, apabila ada inputan lil impaki gunakan kasan, lil impak itu kasan digunakan gasan kapan jangan menyimpan 10.000 dinarnya, menyimpan tahu aja mati. Jadi sini yang bagus apa? Ikan bagawi dapat duit dan duit tadi itu ikan gunakan untuk keperluan. Nah itu maksudnya kan. Jadi jangan ditahan lali imsakin, bukan ditahan, simpan boleh. Ongkos ini, ongkos itu, ongkos tadi kan bayar menang sekadar disimpan kan ada kapan luan. Oh ini kan alasan bayar anu simpan, ini kan alasan bayar anu simpan. Wa bi hikmati Luqman alaihi salam, dan daripada cerita hikmah daripada Luqman bin Hakim alaihi salam. Qala Sidin berkata li ibnihi, bagi anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ista'anna bil kasbil halali minal faqri fa innahu maqtaqara ahadun illa wa asabatku halathu khisali. Ujar Luqman bin Hakim papander lawan anak Sidin, wahai anakku, minta tolonglah ikam dengan gawian nang halalannya ikam bagawi cari gawian nang biar sedikit tapi halal minal fakri ketimbang ikan di tangan kadada besitu fakri itu kadada duit. Pakinahu, maka sesungguhnya ujar Luqman Hakim, maktaqara ahadun, tidaklah menimpa kepada kurang nang fakir. Kurang nih kadada besi duit di tangan, kadada duit. Apalagi duitnya pulang mamanya ada kan ini kan halal nih, gawainya halal, duitnya halal. Tidaklah menimpa kepada seseorang nang fakir, nang kadada besi duit atau nang kadada besi ingkutan, nang mani tidaklah menimpa kepada orang fakir nanginya kadada ingkutan di tangan. Tiga macam. Pertama, rikuddin, tipis agama, lama agama. Ada orang toh. Apabila duit gak ada, berarti gak ada begawi. Apabila begawi, gawinya halal, lalu imbah begawi dapat gaji. Gajinya ini di tangannya mandat, diikutinya atau didapatnya. Apabila ini berduit, maksudnya kayak itu, maka orang ini agamanya kuat. Tidak, duit ada di tangan. Coba kalau orang ada duit di tangan, agama lama itu maksudnya apa? Ya pikiran lah, hendak sembahyang, duit ada, parut koloncongan, bang beribadah itu aja bang, perlu duit, mau kopiah, baju, duit nata. Lalu akhirnya disebut kurang nang fakir ini atau nang kada singgawian. Apabila kurang yang kada bagawi, maka kada dapat hasil. Apabila kada mendapat hasil, pasti agama dilam, pasti sudah duit kada ada. Lalu akhirnya ada sandal, ambil sandal. Berarti kan hati lama agama itu lalu melanggar peraturan agama. Ujar agama kada boleh mencontoh.
Abahnya menjauh, bahkan pegawai jauhnya ke ibadah, malahan sandal hilang, helm hilang, apa aja lengah sedikit hilang, anunya kan pegawai. Umpama pegawai juga bang, tapi gak ada halal, sama aja juga. Ini duitnya gak ada halal, umpama yang ada halal ini juga gawean nang menipu, boleh apa dah. Kalau awak seorang pegawai apa ini pegawai ini bayar upahnya sekian gajinya sekian itu kurang pegawai halalnya ada yang ganda tahu aja gaweannya sudah menyalah dulu. Nah berarti kan gaweannya kasburnya haram sudah. Apabila orang ini nangka itu walaupun dia berduit, ini orangnya berduit tapi duitnya ini hasil gawean yang ada bagus. Lihat aja beribadah dan berhak orang lebih kurang nangka ada duitan. Kurang lebih lawan orang nang kada sing duitan nang kada sing gawe seimbang lawan orang nang berduit tapi duitnya kada halal atau gawiannya kada halal. Orangnya begawi orangnya banyak besi duit tapi gawiannya kada halal, agamanya lama sama kedudukan orang nang berduit. Kedudukan orang yang begawi berduit tapi gawian kada halal sama gawian sama upahannya nang kaya orang kada sing gawian orang kasing gawian dari mana lah sandal ya kan 5 menit hilang kan. Kalau orang nang berduit deh tapi gawiannya kada halal hasilnya rikun lama juga agama rikun di lama juga agamanya nanti aja. Bayangkan kena aja, kena buka Makkah aja. Karena di Makkah itu kan sekali sembahyang di Makkah sama ganjarannya 1000 di masjid ya. Oh, aku kan di Makkah aja. Aku kena di Makkah. Tulang ke Makkah jangan sembahyang. Di hotel aja juga dah. Pulang. Berduit kelata. Ya apabila kurang berduit tapi duitnya kada gawian ada lagi ada kalaupun Amaka umrah tiap tahun setahun 5 kali soalnya ada kelihatannya sana jalan kulitnya mana enak kopia gamis di sini kan banyak jual gamis maka bentuk karena umpama nanti maka orang yang gawian kada halal nih berbintinya royalnya tahu kalau kena duit nang di royalakan ini karena berubah menjadi ini duit panas tadi diroyalakan kalau kena mau menjadi duit dingin panas caranya bahasa menteri keuangan tuh money laundry cuci apa nggak cuci mata cuci uang cuci duitnya tak ada tetap hanya duit korupsi dan ada gampang keluar negeri karena diambil karena hilang duit korupsinya hilang duitnya aja tinggal mana lampirannya tak cuci uang jadinya sedikit kurang duit tapi gawe karena halal sama penyakitnya nang kayak kurang pada sing gawe agama lama kalau nang kada sing duit ini baginya pegawai kadang ini sama yang subuh jago kalau sembahyang lama ada gugur duit bayang main tarawih panjang mana rawasan begini kalau bapak kayak tentang ada duit nambah duit bang gua ibadah lah ada juga ikhtiar nambah duit tapi gawainya ada ibadah juga jadi harta ada manfaat nambah duit ini memang harta ada manfaat pikirannya karena dengan maka orang yang gawe kada halal nih royal atau kalau biar karyakan Tuhan tapi bagiakan bulan puasa ada soal sembahyang orang sembahyang hanya hak punya orang memakai tapi seorang karena api neraka nih kerumnya namakan gak ada sekong 2, 3, 4 memakai tapi seorang dan sembahyang jadi apa bisa 1000 tapi 1000 dulu api neraka menjilat hanya karena soal itu pikiran nyawa kehendaknya nyawa
berpikir to kalian nyawa neta. Sedangkan di sini kita kayak to kalian. Siapa yang kada dan gawiannya itu halal. Jadi minta tolonglah ikam dengan gawian yang halal. Apabila ikam kada dan pilih gawian, maka kada ada pendapatan. Apabila gawian halal, maka selamat. Apabila ikam kada dan menggawi gawian halal atau kada sing gawian lalu, maka penyakitnya 3 yang didapat kurang kalang duitan. 1, agamanya lama, mulai beribadah bisa lawan pulang perintah agama ranya kalian sandal orang hilang, helm orang hilang, orang kesandal cawat, bapak berjamur cawat hilang cawat, tahu aja buahnya. Kenapa aja jadi sampai nanti itu hilang? Syarat buahnya syarat. Apabila sudah turun pada rumah tuh kada boleh kada taam, ada mereka ambil harus taam. Nah, itu syarat buahnya aja syarat ya kan? Gara-gara kada begat dan kada ada hasil lalu ada ikutan lalu agama lama. 1, nang kedua di sini penyakitnya orang nang kada diisi gawian atau kada ikutan di tangan atau kada begawi dari gawian yang halal lalu di tangannya kada ada duit. Penyakit kedua orang itu intinya mendapati wasaniu al-ula fil qudil wa thaniyatu dikful aqli. Butuh pikiran ikam tak ada duit di tangan mampu penyakitnya dah ojok hitung apa dihitung. Ang orang berduit pula lancar pikir, orang ada berduit handap pikir, orang berduit panjang pikir. Ini orang ini ada bentar, duit banyak, jual amasnya. Ini ada bisa hitung musuhnya, orang nampi digajinya berapa seminggu, lancar kalau pikirannya. Coba ikan biar ikan pintar tapi pikir ada, biar orang modal kalian aja karas. Inilah India nanti cari ini India, pusatnya India, hidung Arab, modal karas itu. Duit tidak ada, silakan. Anak awal duit kan dari modalnya duit. Orang berduit daripada gawian halal, selamat. Orang nang kada gawian pegawai kada, hasilnya akalnya handep. Itu penyakit kedua tuh. Orang kada ada ikutan di tangan, mau ada ikutan wadah jatuh ke pasar. Mau kada nanti ikut ini apa dah? Jangan ke pasar, turunin boleh. Kada ke pasar aja. Lu jangan salah zaman awak. Mbak mau lihat apa dah? Ada lihat, ada orang melihat sehingga ada seorang melihat warah, lalu handap pikiran. Yang kedua penyakitnya dikul akli, butuh pikiran. Yang ketiga misalnya orang yang ada basic gawian yang halal, lalu ada pendapatan yang halal. Penyakitnya yang ketiga wasalisu jihabul muru'ati, hilangnya sifat kemanusiaan atau harga dirinya hilang. Wahya ini wahya wasali satu. Wahya dan adalah enam penyakit yang ketiga itulah itu akzamuha. Enam paling benar penyakit adalah penyakit yang nomor 3, harga diri hilang. Kenapa? Ikan berduit gada, pegawai gada, duduk di tanah duduk naik ke rumah orang pegang di situ aja jurang tadi belan orang nyaman nikah orang Papandaran seorang datang bah jamaah hari ini kami jurang dipandang orang sebelah mata sononohan kena mencongol sononohan kena anak air raya rupiah bertapih bah jurang sah dan cari zakat benar ya lah bah jurang dan awal Ramadan kena mencongol pertengahan Ramadan kena dah anak akhir mencong iya sah sudah jurang pada terhina lah diri hilanglah harga diri. Nah itu jihabul muru'ah, artinya hilang harga diri. Penyakit yang paling bonol di antara 3 adalah harga dirinya hilang. Lalu
lalu apa ujungnya wahya angsamuha wa angsamu min haula'i at-thalathatu. Yang paling konyol tadi ya adalah hilangnya harga diri. Kalau dipandang orang sebelah mata. Wasalis apa? Wa min haula'i salah satu istakhafun nasi, dianggap remeh oleh manusia. Istakhafnya ringan banget, jadi dibuati alif lam sin dan tak pertambahan 3 huruf, lalu artinya dianggap remeh. Penyakit nakadiga itu artinya dianggap orang remeh. Mereka datang orang meninggal, seorang datang memang mau meninggal aja, jurang sah sudah berhitung ulang, ada hitungannya nih jurang. Nah, ujung-ujungnya banyak di sini mah apa jalan di sini orang kematian dari ta'ala apa mayat ke apa kan. Seorang datang kasih duitnya nih sama jurang, kasih saja lah nama kata-kata balannya, ada upah hari ini jurang apa ada kayak. Nah itu di sini apabila ikam ada dari si kawian dan usaha. Penyakit yang ketiga inilah yang paling konyol di antara yang dua. Istakhafun nasib, manusia itu menganggap ikam dipandang orang sebelah mata. Orang makan bentol, seorang paparan, kawannya sedang bayar akan juga kawannya. Anda harga bentol berapa? Salah ada. Makanya disuruh cari asal rezeki itu urusan Allah. Rezeki itu kadang mau tabakuruk, jadi rezeki itu, jadi seorang pegawai itu sekadar pegawai, hasilnya siapa harus dipikirkan. Ikan pegawai lawan manusia upah sudah manderan berapa upah sekian nanti maksud tinggal pegawainya aja lagi. Masalah gawian luaran, hasil luaran itu urusannya lawan Allah. Kalau urusan nyata itu lawan manusia, tapi itu kan bisa juga nyata kan, bosnya kan bangkrut antara orang atau seorang anak garing atau orang sehari. Nah di sini lalu sini bilang berkata, wa kana Sufyan bin Tsauri, dan adalah Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala, mudah Allah minta rahmat lawan sidin. Yaqulu berkata sidin, suka lima biyadika, jagalah apa yang ada di tanganmu, peliharalah apa yang ada di tanganmu. Artinya tuh duit pelihara, tapi di tangan hendaknya di tangan. Hati di tangan itu lain dalam hal, di bank di tangan jo. Ada orang mandang abang kayak hati. Nah, apa yang ada di tangan ikam gunakan dan dijaga. Maksudnya menjaga sesuatu yang di tangan ikam, yang di tangan ini ditak dia haja Tuhan. Ongkos yang di tangan ikam ini tadi untuk mencukupi kebutuhan ikam, pelihara bujur atau ikam ada tabungan di tabung untuk bayar kesan ini, karena kesan hidup, kesan apa. Nah jadi tabungan tadi simpan dijaga bujur. Menjaga sesuatu yang ada di tangan, menjaga sesuatu dari hasil ikam pegawai yang halal, itu aula lebih afdal katimbang min man tasaddaqa min tasdiqika, lebih afdal katimbang ikam bersedekah. Ikamnya bersedekah sunat kolomnya apa menjaga harta ikamnya. Nan harta ini ikam gak hidup ikam, asal hidup, ongkos hidup, anak bini dan sebagainya. Lebih afdal ikam menjaga ini, memelihara, menggunakan harta ini. Harta ini maksud digunakan untuk ini, bukan disimpan digunakan. Oh kapal, maka pentol ada, duitnya ada, diurnya pelak hentam. Yalah, anak kuliah apa yang beri, menggunakan harta yang
di tangan ini lebih afdal ketimbang ikam bersedekah. Lebih afdal bersedekah pahala ini pang wajib benar menjaga sesuatu yang ada lawan kita, menjaga keperluan hasil, menjaga duit atau hasil dari gawean ikam untuk keperluan ikam itu lebih afdal ketimbang ikam bersedekah. Ikam bersedekah orang seorang kalau makan, ayo takut seorang hidup hukumnya wajib hidupnya, sembahyang wajib, yalah, menutup aurat wajib, duitnya disedekahkan, sedekah sunat farada, sedekah lima. Di Jepang cara Quran siapa nama sedekah satu banding 10 itu kurang satunya tuh mencabang sampai daripada sebulan 70.000 daripada nilai-nilai kebaikan ini sedekah. Ya Al-Quran kalau pada tapi membaca soal kelaparan akan disedekahkan. Anak kelaparan, anak pegawai sekolah bersedekah lah. Rumah tumbus bersedekah lah. Kan tumbuh menjadi rumah abdal malamnya. Abdal mana ini bersedekah baik rumah abdal. Namun ada nama madai abdal bersedekah alam putihnya sama kayak orang masalah zakat. Amil zakat itu kan ada 7 golong. Di luar pada 7 lain ambil zakat. Nah masuk golongan 7 aja, sisanya ambil mbak kurang membalik zakat malah mbak ke masjid itu apa dia ambil mana itu ambil itu petugas dapat jatah kelak di luar pada 7 ini banyak adalah kita dapat, nah hitungannya ambil dapat zakat seorang nanti. Padahal kadang tepat sasaran tapi kurang menjual. Ada 2 bulan panitia Idul Fitri kita paling manjakan aneh juga paling manjakan pula panitia. Jakannya kan panitia memberi zakat misalnya lakonnya kalau panitia menerima zakat banyak hendak perahu zakannya panitia tukang bagi zakat, panitia tukang zakat akan bukan nasuhi bukan pukul di bidang hak satu dan di sini menggunakan harta dari hasil ikam bagawi untuk kehidupan ikam, anak bini dan lain sebagainya itu lebih afdal ketimbang bersedekah. Makanya kemarin ada kisah ulang Abu Bakar, Umar, menjawab Bakar aku sedemikian jaminannya apa? Allah dan Rasulnya yang maulah jaminanku. Menjawab Umar kada aku separuh aja isuk aku ini kada tahu isuk hidup bakal lagi amun mesti aku ini panjang umur akan aku makan di sini Umar biniku ada anakku ada akan aku makaninya sedangkan aku mah makan ibu buahnya mana apakah ibu buahnya ini wajib. Sedangkan jihad ini hukumnya wajib apabila ada lagi orang berduit. Sedangkan ini jawaban banyak aja berdoa baca aku ini sunat aja hukumnya malah mubah. Ada sunat lagi gugur dari wajib menjadi sunat, dari sunat menjadi mubah tuh boleh aja terserah ampun di anak 4 kah anak kada ujar Umar banyak kan sugi Usman sugi Jubair sugi si Ano berduit aku tak juga ada bisa ngomong lo Umar aku anak ada bini ada mesti semua kan nanti akan aku makan kebagian ya bisa dilihat dari karena aku Umar kan kalau bakar beda kan lain makamnya biasanya artinya kan itu menjadikan pandangan menjaga dan menggunakan sesuatu yang ada dari hasil penghasilan ikam untuk keperluan ikam dan keluarga ikam lebih afdal ketimbang ikam membasadar menjadahkan duit itu kan saya ingin duit itu
lima biyadika, wa talabuka lima biyadika, dan ikam mencari dan ikam berusaha biyadika lima bagi sesuatu yang ada di tangan ikam tadi, biyadi gairika, dan ikam meminta kepada tangan orang lain. Ikam di sini bersedekah, ya lah, habis duitnya, rumah tunggus, rumah tuh duit ada, ya lah, duit ada, rumah tunggus. Ada orang duit ini mau membaiki rumah, awal sedekah, ujian atau sedekah ini bilang manis mana rayuan. Siapa sedekah sepanggal kurma dapat pahala sedikit kurma, kayak melihat pahala kayak kurma. Ketipu, awal sedekah, pas rumah tunggus, akhirnya turunnya ke tanah. Assalamualaikum, minjem duit bang, minta duit bang. Ikam asalnya duit, kenapa disedekahkan? Lebih abdal ikam membaiki duit yang ada untuk membaiki rumah tadi ketimbang ujung-ujungnya ikam seorang asalnya duit timbul asalnya seorang membari, asalnya seorang berduit timbul minta gara-gara membari aja bersedekah. Assalamualaikum, mudahan biar naik haji, mudahan biar bilang bini, jangan orang minta kan? Allah om minta assalamualaikum, mudah naik haji biar dan sugi biar ya Allah. Panjang kira doanya aja, panjang mana doanya? Saya sih itu jeruk. Ya ini beli kain. Sudah jauh orangnya, kain akan rokok habis. Pak, bini pulang. Minyak, ada 2 liter. Kayak duitnya ini 10.000 nya ada. Ujung-ujungnya apa? Supaya jangan ribut, pasien naik kawan, kawan utang pang dulu. Kawan utang, lagian lagu sugih. Itulah lebih abdal ikam duit yang di tangan ikam untuk membaiki tadi ketimbang ikam masyarakat. Tapi ujung-ujungnya atau ujung-ujungnya apa? Utang orang. Itu wakala buka dimati jadi kairikat. Gara-gara bersedekah habis duit, lalu akhirnya ikam ada keperluan, akhirnya minjam di tangan minjam ke lain. Gara-gara sholat lah. Lebih abdal apa? Menggunakan sholat ini keperluan orang abdal dan itu bersedekah. Biar aja itu jangan jadi bersedekah itu sunat. Kata dibejakan bapak mana duit kebejakan salah jualnya ada sing jakatan kalau nantinya bagaimana ada orang nah itu biasanya tak. Jadi lebih abdal menggunakan duit yang ada lawan seorang untuk kepentingan seorang dan anak jadi ketimbang ikan bersedekah. Tapi ujung-ujungnya karena mendatangi orang utang atau nah nanti lebih ada abdal. Wa talabuka lima biyadi gairika fa innal abda la yasilu bi khairin ma biza al khaslata ini dia darah khaslata ini dirhamu lima isihi wa dinihi lima di jadi begini ikam dari ada di harta, tapi harta ini bagusnya kasan ikam seorang atau anak bini menggunakan asan ikam lah lebih abdal ikam menggunakan harta itu ketimbang ikam bersedekah. Tapi ujung-ujungnya kan ikam minta atau bau utang tuh. Wa talabu malimah biyadi gairika baina abda, maka sesungguhnya seorang hamba layazilu bi khairin, senantiasa seorang hamba ini nang bagus tuh kayak apa sih, maha bisa inya menjaga khoslata ini 2 macam, atau inya menjaga atau menggunakan yang 2 ini adalah kebaikan seorang hamba. Kebaikan seorang hamba ini yaitu memelihara yang 2 ini. Pertama, duit lima sihi, harta gawian
duit untuk keperluan hidupnya dan keluarganya, itu satu. Nang kedua aja sih dia kebaikan nang keduanya wadini, apabila orangnya duitnya ada beribadah tenang. Kalau memikirkan lagi nggak utang, nak makan ada, jadi beribadah tuh damai, ada di harga-harga orang tak. Lalu jadi senantiasa seorang hamba itu akan mendapatkan kebaikan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan cara menjaga dua macam. Satu, menjaga atau menggunakan hartanya untuk keperluan hidupnya. Satu. Yang kedua, menjaga agamanya untuk sanggup nyebul bulik atau sanggup mati. Orang kada kawa menjalankan agama apabila kada bedo kuliah buka gitu lah, bayar supaya diterima orang duit kita. Coba kemarin tapi selawat kalau hendak membayar terima orang lah. Jadi nama ulah seorang hamba itu jadi bagus karena memelihara enam dua. Satu, bisi duit untuk keperluan seorang hidup. Coba kan itu sembahyang buat kapan? Ojong, gorok parut. Kalau bacaan itu ojong apa? Kasih ampe, kita kawan. Mana tak? Babayam baca Quran, gorok parut. Kapus aja nak, ngurang apa? Akhirnya apa? Kebaikan seseorang hamba adalah menjaga dan memelihara dan menggunakan yang dua. Satu, duit dari hasilnya bagawi untuk kehidupan ongkos hidupnya. Yang kedua, memelihara dan menjaga agama untuk sanggul buliknya. Nanti kan hanya dua itu karena kota bisa mengeluarkan duit kalau ibadah. Jadi dua tak. Syarat pertama berduit dulu hanya kau ibadah. Apabila orang tu duitnya ada, lalu ibadah kawan tetap waktu terus ibadah. Mau ada duitnya kan? Apa namanya? Ada uang urusan lain, lancar, malaikat terjangkau tangan. Jawabannya punya orang pintar, orang-orang mampir. Punya orang pintar apa? Duit itu separuh pada Tuhan, kekuasaannya lah. Punya orang Islam akan lebih paham. Duit itu ada di bawah mati. Bujur, duit itu sebenarnya gasan orang hidup mati itu siapa lagi nak anda? Takut orang mati di jurungnya si bungkus makanan. Anda bungkusnya mau makannya kan makan duit. Jadi duit itu memang ada gasan mati, ada gasan di bawah mati, tapi gasan orang hidup. Apabila kamu kada berduit lagi hidupin nah kayak orang nah turun ke rumah koler, kenapa kada duit? Anak berjalan bakso hadang di jalan, hendak kada turun, nanti makan kada ada, mati darinya mah. Jadi jurang, duit kada dibawa mati, jujur, duit itu gasan orang hidup, ujur orang pulang. Duit tidak membawa kebahagiaan. Amun sedikit, amun banyak bahagia. Ikut contoh, kita bisa duit 1.000 loh, bisa duit 10.000, namanya bahagia. 10.000 nama bahagia. Ikam 1.000, mau pentol sebuting habis. Babai habis sampai sekorokan, nah kaliur, hendak aja lagi. Maninjaknya ada duit lagi, makan pentol. Enam 10.000 itu teman pentol, makan baksonya. Panjang uluran lah, maksudnya. Jadi duit itu bujur aja kada membawa kebahagiaan. Amun sedikit, amun banyak bahagia. Banyak bahagia kan? Nak keluar kemana? Nak kemana? Ada duit ada. Bahagia berapa? Amerika atau ke Iran tulak perjalanan ngajak berperang. Duitnya ada. Duitnya kada ada. Nah, garo kalah. Nak ada gatal kan garo. Nak ada gatal. Jadi di sini parlo, pada duitnya itu parlo. Tapi pulang gawiannya pulang nambah bagus. Apabila duit itu ada, maka orang seorang hamba ini
Jadi kebaikan seorang hamba bisa menggunakan nang dua. Apabila berduit digunakan untuk keperluan hidup. Tuh, apabila berduit aman sudah. Lalu beribadah itu kena, dan untuk urusan agamanya apabila berduit otomatis beribadahnya damai. Apabila damai kau bujur. Apabila bujur ini karena dibawa mati. Nah dibawa mati namanya nang agama ini tadi. Kalau dunia ini bang asal dipalot begitu. Tetap jadi keduanya. Wakana Sufyan As-Sauri dan adalah bilang Sufyan As-Sauri rahimahullah yang qul sini memandahkan tadi lah. Wakana Qais bin Asim dan adalah Qais bin Asim ma'asyiddatu Sidin ini urangna basamatan syukur dan basamatan waraihi urangna sangat warak si Qabis bin Asim rahimahullahu dan Allah berikan rahmat Allah Sidin yaqul berkata Sidin li banihi bapandan memadahi anak Sidin ujar Sidin bahwa Sidin dua anak orangnya warabana juhud dan waranya alaikum ijamil mali atas nikam Sidin aku suruh nikam itu berusaha dan kumpulkan banyak-banyak tapi hartanya hal wa iyyakum wa su'alin nas atas kalian itu aku wasiatkan banyak-banyak kumpulkan harta tapi hartanya hal halal halal itu gawian adalah gawiannya dari gawian itu baru hasilnya halal juga. Aku suruh di sini nikah kumpulkan duit halal banyak-banyak bisa gitu. Pakinahu yasiru sadika sesungguhnya duit yang banyak harta yang banyak duit yang banyak tadi itu memudahkan membantu kawan untuk kawannya ini kabar berita membantu itu kamu bantu orang tapi duitnya hal apabila duit halal pegang apabila duitnya kada halal hasilnya kada maunya tapi royal juga, tapi royal daramian, pamlah, oil juga haram royal, tapi berarti ini kata disuruh Sidin kalau kamu sugi tapi hartanya halal, harta dari gawean halal supaya kau menolongi orang, maksudnya menolongi orang yasiru sadiqa kau menolongi orang. Membantu orang tapi halal tapi halal dosa jadi halal banyak lagi hartanya banyak bisik kalau banyak banyak itu karena gunanya apa kau membantu orang bantu wayak midul adwa adalah wayak midul adu yasiru sadiqa harta yang halal membantu kawan sadika itu kan jadi makul pikirnya jami'ul mal halal wayak midul adu kudwa dan malamahkan musuh menikah menjadi banyak bisa harta tapi halal musuh-musuh ikam itu kada kau malamahan kada kau mencari kesalahan amunnya duit ikam banyak atau sedikit gawinya haram kata orang jurang itu tubus buntut balik ini kata tubus sapu namanya mbak harus pada ya kan nah mau nikah menjadi duitnya halal gimana celahnya amun nikah jadi apabila halal musuh pun pada kau mencari kelemahan nah itu membantu kawan-kawan musuh pun pada kau mencegah kelemahan coba ikamnya gawain pada halal tak pandai orang ujurainya aja berbagai tapi bus buntut bus saku namanya bangnya ada sahabatnya itulah kan ada celah orang malah mahal kan tapi kalau ikan banyak bisa harta tapi halal orang kan mau bingung mencari celah anak mahal akan tuh ada kawan dua sedih
Nah pandarnya orang ahli syukur dan ahli warak. Pandarnya supaya harta jadikan dari halal banyak aja, banyak kumpulkan harta kumpulkan. Watas ta'inu bihi, dan kalian anak-anakku jadi minta tolong oleh kalian bihi dengan harta yang halal tadi, ansu'ali nas, supaya ikam itu kada minta lawan manusia la siyama la imu, apalagi jadi ikam menjadi orang fakir dulu nanti. Jangan sampai ikam menjadi orang fakir, la siyama la imutnya fakir atau menjadi hina. Maka bila ikam kada berduit, otomatis karena kalian atau pegawainya kada hal. Lalu sini berkasara wa iyyakum, dan waspadalah oleh kalian wahai anak-anakku, itu wasu'alun nas, ya kan? Alaikum ihdar, alaikum wasu'alun nas, dan waspadailah oleh kalian untuk bertanya, meminta lawan manusia. Ampun seorang kada kapan lo, lain orang kana musib, nah kana musibah lain pasar, hanya orang kana musibah ada di kada diulang gawean koler, orang sehat, ada ini kamu orang minta musibah lain mana musibah kalau takutilah olehmu jadi daripada meminta lawan manusia, padinnahu hasbul ajizina, sesungguhnya meminta lawan manusia itu gawean kurang lama, gawean orang miskin, gawean orang lumpuh. Orang lumpuh tuh anak berdiri diangkat, ada mampu kalau apabila waspada itu karena meminta itu gawean kurang ada mampu. Ikamnya berdoa lawan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ini kekayaan, ya dari Tuhan lah, kita sugih kita ini, tapi datang ke kelurahan maulah sudah tidak mampu, itu doa Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, sugihkan aku, ya Tuhan, doa makhluk, ulahkan panghaku, sudah tidak mampu, itu yang makhluk itu yang Tuhan, jadi jangan ada paham Tuhan juga itu makhluk itu jangan nyamuk ada mulakan mainnya umpama itu betul lah. Wa su'alun nas, takutilah oleh kamu meminta lawan manusia, painau kasbul hajijin, sesungguhnya minta-minta itu kewin kurang kada mampu. Sedang Rasulullah menyuruh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pasti disuruh suruh orang paling kurang ada gawi. Dengan gawi itu seorang kadang minta. Mereka apabila kain rokok ada di kantong, mau mereka minta orang. Mereka pada rokok lalu minyak pancis. Mari juga pancis pokok sekitar lah, pokoknya jangan aku tertinggal. Tapi pancis orang ikuti sudah. Jadi jangan berrokok kayak apa? Anak akan membari pancis tangannya. Jangan berrokok. Wah ini terlarang pancis pada rokok. Itu makhluk. Minta-minta lawan manusia itu jadi gawe orang yang ada mampu. Ila akhiri intaha ila akhiri wa kana budal dunia, dan adalah pulang Imam budal dunia rahimahullah ta'ala, dan Allah dengan rahmat nazil yaqulu, jadi berkata laqad adrakna nasa wa hum yabiquna bisufi wa ala ahadihim zihamun minan nasi fa idza samihal adana lis-sholati nahadha musri'an wa taraka bai'a.
ahlu zamanina, di zaman kami, apabila mendapati oleh manusia ini hendak berdagang, lalu pada waktu itu hendak berdagang di pasar, lalu mendengar suara azan. Lalu justru di zaman kami, apabila orang mendengar azan, orang di pasar, ampihan di pasar, tokope jualan, orang di pasar. Di zaman kami, ahadin wahum ya biuna, mereka berjualan isuk di pasar walahan dihim, dan atas mereka itu samahun. Banyak mana manusia rame pasar itu, nampak itu rame. Tapi apabila masuk azan, stop jualan, tokopinya jualannya. Itu orang bahari misalnya tuh. Dunia jualannya mencari dunia, penjualan itu mencari dunia. Sedang hasilnya tadi menyuruh tapi dengan cara nahal. Karena kan orang-orang bahari ini apabila masuk waktu sembahyang mereka itu ada berjualan di pasar, ampihan babuhnya dan tutup tokonya, itu toh. Dan mereka itu biasa sambian ajina, dan apabila mendengar suara azan di sholat untuk melaksanakan sholat, nahadha muslihan, babuhannya ini bersegera beranjak, berbangun bersegera melaksanakan atau menuju tempat pelaksanaan sembahyang tadi. Wa tarakal bai'a, dan meninggalkan urusan perdagangan jual beli. Itu orang bahari. Wa amma ahlu zamanina, dan adapun orang-orang di zaman kami, ini pulang di zaman kami pulangnya. Bain tapaqa suku, apabila nabi kasuku, apabila ramai pasar, apabila pasar ramai manusianya, nambah tutup kali banyak. Wala hadim jaha munas, dan pulang banyak manusia yang bertukar kaida sami'al adana, dan pada waktu itu azan terjadi. Ada bilang azan zuhur le sholati, untuk menanakan sholat. Jangan tuh apa? Wa ma zamanuna fa'in nafaqa fa'in nafiqa as-suku, apabila ramai pasar, akharu sholata, walaupun mereka itu mendengar sholat, mendengar azan, mereka itu mengakhirkan sembahyang. Kalau orang balik cukup nonton kok biar azan, boleh kena rasa 15 menit lah, kan banyak nonton. Semua di toko ada ke masjid juga. Kalau ini kan ya, misalkan tamu, misalkan orang pada tuh panjang aja waktu lah, itu jangan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, lalu akhirnya keberkahan hartanya kurang. Asalnya halal 100%, padahal halal modal seorang atau modal utang gawiannya belum jujur, tapi melanggar hukum tuh, merata keberkahannya nampak makanya udah orang ajan tuh. Mungkin kita kadang menyahuti beran banyak gawian orang ajan berana stop menghormati panggilan ajan. Panggilan ajan itu nang boleh melaksanakan pada waktu ajan itu orang belajar aja nang boleh. Pada waktu belajar itu kan waktu kurang apa mengesalahan untuk ajan 2 kapan habis waktu berapa. Nah ada jawab yang kurang kan. Ajar mah bagaimana? 15 menit hanya datang kaum. Ajarnya bilang, kamar pulang, habis waktu. Jadi kurang belajar dia mapakan yuk pak. Belajar apa aja tuh yuk. Asal ilmunya bermanfaat. Yuk pak. Jadi saya makan darah aja singgah dulu. Apabila ada singgah yang judul hantu ya, telanjang, mau ajan, nah itu kan. Karena ajan itu keramat, kemuliaan. Orang kebakaran ajan keputar aja apinya. Situ ada ajan kasih kemuliaan kamunya, situ ajan beri ke situ. Mau ajan bangkang akan muncul ajan atasnya naik loncatnya juga cuma ada di ganjanya kayak gitu. Karena ajan itu wahyu Tuhan. Dulu kan pada waktu orang Islam ini Rasulullah menakut kayak apa kita ini mencari
tanda supaya hendak waktu masuk nah kayak juhur asar supaya orang tahu kayak apa jenang sekong tiup trompet atas gunung itu aja nang bangun aja mendengar ada bangun kira mana trompet itu manung kambing lalu ada di antara para sahabat nang kambing mimpi akan lapas azan itu tak makanya azan itu masuk gaib makanya bila orang azan itu nanti itu azan bila orang azan itu aja tanah ikan orang ini anak azan orang ini jadi angin pun angin udara stop jadi orang azan Allah udara aja nah bagaimana angin ini stop banyak nak asal cepat jalan nah nggak malunya hormat itu sambung aja tuh asalnya perjalanan nggak mau ajarnya benar sembunyi sambung ini kami itu belajar menjadi ahli penelitian yang mau mengadakan ajar subuh merasakan hawa angin sebelum ajar dan pada waktu orang ajan dan sesudah ajan ada tuh perbedaan sebelum ajan panas pada waktu ajan karena imbah ajan ingin kenapa karena ngaran Tuhan disambat sedikit ini kalau di zaman kita di sini makin pasar rame makinnya masa sembahyang belakang padahal halal gawiannya di mana kanannya padahal gawiannya bagus halal tapi kabar-kabar ada dah nah akhir sholat mah akan sembahyang wahim apa itu bedanya tak kadang damu sekalipun wahin kadang damu walaupun kurang sing banyakan mengakhirkan sembahyang sekalipun wah apa itu yang kadang apabila jadi pasar apabila nabika suku apabila pasar itu rame mereka ini misalkan takut dulu misalkan orang itu kan hanya melaksanakan sembahyang sekalipun waktunya ini pandang-damu menjadi waktu nang para habis waktu penyesalan kalian yang damah yang dimu wakana Abu Kilabah dan Abu Kilabah radhiyallahu anhu yang perlu berkata ujar Abu Kilabah alaikum bimulazamati suq lazimilah oleh kalian berdagang ini kurang nama di pasar berdagang di pasar jadi sini kita mampu berdagang di pasar berdagang aja ini berdagang nah berdagang bimulazamati suqi wasun hati fa innakum lam tazalu kiraman ala ikhwanikum karena sesungguhnya gawian ada yang malajimi bagai penjualan di pasar ada yang wasun hati bagawi yang lain sunah itu gawi yang lain ada yang jadi buruk gawi aja tapi naku maka sunjungi ikam nang bagawi nang penjualan di pasar atau bagawi apapun nah asal bagawi itu deh bagawi apa kan kedua-duanya mereka itu menakum lam tazallu kiraman mereka ini menjadi mulia ala ikhwanikum atas kawan kalian malam tahtaju ilaihim selama ikan begawi tadi akan menutupi hajat ikan terhadap manusia atas kalian artinya walaupun tukang angkat sampah di pasar itu jangan gengsi mengangkat sampah di pasar tetap dapat duit apabila ikan berduit ikan mulia ikan baparan atau tentol ada sangat orang tentol
tapi tukang sampah ada. Yang duitnya tuh kayak ada tulisan tukang sampah, ada tulisannya. Cocok berapa Pak bayar, cocok berapa bayar duitnya. Walaupun memang cocoknya tukang gawe sampah. Soalnya hani kamu tadi anjing awak berhasil gawe bapak pentol, wah ya paman, kena aja Pak parah dulu catatan ikan banyak banget. Jadi pegawai apa? Jangan gengsi. Jadi tak lazimi aja, lazimi. Kan timbang karena ikan ada keperluan, ada itu tak. Bang ada keperluan turunnya pada rumah gua bakul. Assalamualaikum. Apa ya kawan? Bawa gua bakul. Dapat assalamualaikum. Ya kawan rumah itu bagikannya. Sing baikkan biasa lo pengampanan dan artinya kan bariin kenapa baik ikan bagawi walaupun gawiannya itu apa gawi itu jangan geng itu lebih mulia ketimbang ikan mangin. Nah itu karena gengsi kalau gengsi tapi kalau duit dikenal paman pentol catatan hibah walaupun penampilan kayak bos. Saudara anak datangnya awak bau bapak ratong pentol kali sarit sini. Kenapa? Bayar pas. Cocok bayar. Nah ini penebarasi awak. Kena dulu bos aja. Bos, kena bos banyak kali catatannya bos kan. Siapa terhina? Nang si gawian nang sampah laut ini gawian nang inya bagawi kada gengsi. Mulia ketimbang nang ada. Enggak tahu. Jadi kalau itu duit ada, jadi keamanan aja orang melayani. Coba ikan ada sih gawian, untuk makan warung ya. Bulan Juli lah mana gajian, ini juga ada bapak. Besok orang aja pulang, maju sebulanan dengan ya, baguan katanya. Selaluan tadi nang datangnya membawa sampah, mutiki botol, jam siang duduk warung kan. Nah ini orang tuntung bayarin. Besok pulang akan pulang bayar pulang duit dari hasil upah mana sampah. Nama nang mulia, nama nang jadi sambatan, nama nang apabila jadi sambatan berarti kainan boleh jadi kainan jadi jadi sini ngaji meja gawe itu apakah yang penting sampai itu asal gawenya halal itu aja. Dan bapilih kalau aku nak mencari kawin upah itu sehari 100 juta ada jangan obat ada juga bisa dikawin lah cuma kawin itu nak kayak itu ngarannya cuma itu otak senantiasa menjadi mulia oleh ikhwanikum atas orang yang lain atau akhwanikam halam tahtaju ilaihim selama untuk ada keperluan mereka. Ada kapan ada mulia, makanya dari hafal nang pegawai upah sedikit tapi ada sopan salah timbang-timbang ikan baik kasih gawian berhasil tapi mau bapak kawan orang kena mulai curang kena dah kami kasih dalam menambahi catatan. Nah ada nih kata jadi bapak yang penting dia paman bayar cocok pak bayar ini kan cocok pamannya tapi bulan gede banyak kata putar pada bulik modal orang malam tajuk ilaihim waqad waqafa sahilun maratan dan pulang di sini apabila pernah terjadi seorang minta-minta maratan seorang peminta-minta pengemiskan mengatok ala babi Malik bin Dinar naik melangi rumah Malik bin Dinar sampai ke halaman mengatok ke lawang Malik bin Dinar. Assalamualaikum kayak itu tak Assalamualaikum cuy mau malam cucuk umpama tak mengatok pernah terjadi lalu apa Pak Kharaji ilaihi mana mui si Malik bin Dinar lawan orang minta lalu balik dia protek ya gipu barisidin biragifin dengan sepotong protek patahu lahu
ujar si minta-minta. Pa'tahu pa'akto'a akharu. Lalu diberilah pemberian yang lain. Berilah. Udah roti habis. Habis sudah roti lakukan. Minta pulang. Tambahin uang lagi. Aku minta tipe. Mak presiden. Dia akan balik minta tipe. Presiden. Belum lagi belum lagi terima kasih. Minta ranjang. Juruk sini ranjang. Ngarik dindinan ini orang ngalih lah. Ngalih dikit terang. Habis sudah. Minta aja. Baris ini terus tambahin. Pakola malik. Lalu bapak dari semalik. Wallahi ya akhiran ya rabbi indi syaifun. Wahai dan sana. Mengiau lawan orang minta-minta tadi. Dan rumah kosong. Barang presiden baratan di halaman ada. Sampai kemarin lemari piring-piring habis mintainnya. Lalu presiden, aku kadang lagi kalau aku bariakan habis sudah hartaku sampai ke ranjang-ranjang ikan ambil mereka minta jangan masih belum angkat lagi masih di halaman mana. Lam yabqi kada ada lagi nanti seseorang aku sesuatu pun illa antakudani kecuali nanti satu aja lagi diriku aja kira ada. Kamu nikah minta ambil hak aku nih udah sih. Malik minina ambil aku, ambil aku. Imbai ka ambil, watabi ani baak ya biku tabiku jual aku apa? Jual aku nih nanti imbai ka kamu nikam hendak yo minta ambil aku, ikam jual aku nih berapa harganya ambil duitnya. Hujan, Malik binti pernah terjadi di zaman sini pakai satu pernah terjadi. Jadi watabi itu sama nih ambil upah duitnya ambil upah berapa harga aku tadi ambil simpan modal modal usaha jual aku jadi nonton watabi itu sama nih sama ini ikan jual dan simpan akan harga hasil penjualan aku. Qala lalu berkata dari ini pasti dia bapak anda maka itu sendiri kamu nikah hendak jual ambil aku bawa pasar jual aku nih ambil duitnya simpan kamu mendengar sini bapak anda maka itu lalu si peminta ini kata kamu sahidu boleh meninggalkanlah oleh orang yang minta-minta tadi wajah abah dan pergi walam yaqudu syai'an kali jadi mengambil satu pun daripada harta yang diminta si laki-laki si orang minta-minta tadi kadang hartanya sudah tahu dari dalam rumah tanah halaman bandang sudah timbang menggunung halaman timbang di suara residen ada lagi apa namanya habis harta mereka nak minta jual aku aja ambil aku dengan jual berapa payung ambil duitnya kan mendengar ada itu buka orang minta tadi buka wajah abah hilang walau dia musyai'an kadang mengambil satu pun mimma lahu kadang ingin membawa satu pun dari yang dimintanya dari awal minta roti sampai minta sertifikat rumah sebuting-buting kadang membawa kajian ambil malahan buka nang si minta tadi qatalahu qala ba'duhu lalu bapandel babuhannya wa yuqalu annahu kana malakan ada mengadakan nang minta tadi itu seorang laki-laki namanya malaikat namanya menyamar hendak menguji kadang habis sampai di situ titik begitu pulang sambungannya qala. Jadi si laki-laki yang minta tadi ini kan jadi ngambil bisa maka sudah tak keluar harta segini piring lah, lemari lah, apalah keluar ini masih ada suara mau nikah anak dia pulang minta ambil aku aja jual pasar ambil duitnya masih di model apa metu balik laki-laki ini hilang dan hilang apa balik
ada laki-laki tapi karena mengambil harta yang dinyamin satu pun kan diambilnya lagi. Dan hibah sudah di pelataran dari begana di halaman titik biasanya tuh habis biasanya. Begitu sambungannya sudah. Qala berkata, ba'duhum sebagian mereka wa yuqalu annahum alaqad, pernah juga di zaman dahari terjadi seorang malaikat ja'a datang liyah tabira untuk menguji akan Nabiullah Isa. Pernah juga terjadi Nabi Isa ini nah itu tadi itu Malik bin Din. Kalau Malik bin Dinar ada seorang meminta tapi malaikat juga mbak tuntung ada mengambil lawan harta ini hilang orang. Anu Nabi Isa kayak itu juga ya kalau pernah sidin man mindal kisah hilang mendapati sidin ini ya kalau berkata dikatakan orang Nabi Isa ini man radda sailan pernah menolak orang minta-minta, orang datang minta-minta udah sidin radda ditolak sidin khaiban hal keadaannya anu mual tadi merasa rugi khabab yakhibu khaiban merasa rugi sidin menolak orang yang minta karena rugi merasa rugi orang minta seneko ya orang ikamnya hendak membari lah ikamnya ini duit sedikitannya kebarikan rugi aku membari 2.000 lah aku juga pelit itu ada ini kada merasa rugi amun aku bari ini Nabi Isa aku pegawai uyong padahal kayaknya kalau kada kau banyak sedikit asal membari pernah terjadi lalu datang imbah itu ditolak sidin jadi si dana ditolaknya malahi malaikat boleh kan kisahnya khaiban ini Nabi Isa ini merasa rugi kamu aku bari hilang duit gitu. Lalu apa terjadi? Lam tabis malaikatu bainahum sab'ata ayyamin uqubatan lahu, maka tidaklah memberikan ajab oleh bubuhan para malaikat antara orang yang meminta lawan orang yang ada memberi selama 7 hari ajab. Maksudnya kayak ini ada orang minta-minta orang minta barang aja orang nasihat kah jalan minta mereka umpamanya atau orangnya batisnya hilang atau kayak aja pokoknya orang minta jangan ditolak jadi masalah memberi kaitan orang kaitan kita nama apa anda kembali 10.000 kebanyakan jadi 2.000 kalau ini karena kau juga memaksa apa ini 2.000 ya karena mayo kemana tidak pintu bencana deh tak hanya kayak apa hanya kayak ini mau ada minta jangan ditolak lalu ya orang ada tangan ada orang ada ya sebenarnya apa sebenarnya orang-orang yang itu dia mengambil jadinya juga Tuhan bertitip lawan ki contoh orang datang ada orang mereka dalam minta surga mereka kalau ini hati kamu nang mana hati kamu ini dengan ambil duit 10.000, 5.000, 3.000 nah tertiga tenang kamu hati kada 100 100.000 ada mungkin ada 100 ada itu ya jadi ulang-ulang itu Tuhan benar-benar 100 contoh ya hanya di antara 3 itu kan hanya batisnya kada ada 10.000 kan ringan kada 10 anak bari 5.000 ada turun aku ya batis ada turun ada nang mandak ada turun siapa Allah kan rohama ubainakum ada rasa kasih dan Tuhan mandaknya tak jadi kurang datang ambil jadi seorang apabila kita menolak aja deh lalu kurang itu benar kurang jadi
waktunya Pak nyakanya apa ini dari tangannya godol itu seninya pengolil seninya tapi pun esok datang pulang sadar karena sehari jatuh sehari itu esok datang pulang sadar itu apa kurang atuh kecuali orang atuh esok topeng. Nah jadi apabila kita menolak dikarenakan kita merasa rugi aku bilang kembali rugi aku juga maka 7 hari Tuhan membalas dia selama 7 hari juga rezeki gak ada naik itu tanggal naik seminggu Tuhan jadi apa ada orang datang kok kalau semeti kurangnya ayo namanya mau ada matus terus ada matus 100 yang juga menikah diberi 100 menimbai 100 kali sama ngain yang bari kamu kalau mana lah untung itu di gerung sana nanti katok dengan singwitan juga pegawai kadang 5 bulan sudah awal ada itu gugurna hingga itu gugur tuh hingga lawang badapu sudah apa tak dapu ada 100 banyak atau lebih ini juga sih enak tolongan orang nih ditawakan orang 100 kaya manganya mau orang letak nah kemudian yang itu mulai dikali itu ada apa itu memaksa kurang itu bukan batenak meram minta tapi sifatnya melampau kalau orang minta tuh apa aja dibalik menarik ada gulung-gulung malah alhamdulillah ini nggak ada. Assalamualaikum datang masuk air rumah ambil capai kantong ada ambil gelas masuk dapur ambil baras maka menakar baras itu di hadapan orang kembali baik menakar sapawanya dari gelasnya hipak ini kurangi pulang nah ya nah sekarang balik nang mana limai nang si paminta ini wajib besok dikata membacakan sepau gelas payah jadi kan menunjuknya orang rampok malahnya untung juga orang mbak hanya kayak itu hanya tergantung kita membalik gitu ya masalah membalik lakunya kepada duitnya enggak ada mau balas angkat sakarung kira-kira membahas sakarungan ayo bisa menakar ujung-ujung mana seganggam ya kena ada nih bariuan sudah masa bukan aku nih tahan makan sebulan bercari lagi nah ini saya ganggam dapat arangot mohane berdosa namin tak berdosa namun laku ini dosa jo mau cari ulang coba ini udah angkat dan kita semua Allah dalam kaitannya kepada Allah udah biar nanti bersedang di bulan atas Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nabi nantai wa qurban nabi hidayah ka kama ta'atu bi syukrika min abada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.